Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini di kelas praktik ini kelas ada berapa kelas? Dua kelas ya. Nama kelasnya kelas apa aja? A dengan A. Jadi Pak Dr. Junaidi yang hadir di kegiatan kita di laboratorium peradilan semu ini ada dua kelas, dan adik-adik ini juga minta maaf ada di satu kelas karena ada mata kuliah pilihan yang mereka berbeda, sehingga ada sebagian yang masih sedang mengikuti ujian tengah semester. Namun beberapa menit kemudian dia akan menyusul untuk masuk ke ruangan kita. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di ruangan ini. Dan tak lupa juga salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian pada kesempatan ini saya tidak panjang-panjang mukadimah ya, karena ini adalah kegiatan praktisi mengajar, dan ini karena dua kelas ini yang saya dengan Ibu Tike yang mengampu di awal perkuliahan, kan kami sudah mengatakan kepada adik-adik bahwa di mata kuliah ini bukanlah mata kuliah teoritis, tapi ini mata kuliah praktis. Maka baru minggu ke-9 inilah, 9 ya, kita baru bisa menghadirkan Pak Dr. Junaidi dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau yang akan sharing dengan kita atau kepada masing-masing kelompok-kelompok yang sudah kita bagi terkait dokumen hukum atau dokumen hasil penyidikan yang sudah saya bagikan ke teman-teman. Jadi apakah rancangan dakwaan yang teman-teman susun tadi itu masih ada nggak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penyusunannya? Maka untuk itu pada pagi hari ini kita hadirkan Pak Dr. Junaidi untuk sharing praktik baik dalam hal penyusunan surat dakwaan. Maka untuk itu, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Dr. Junaidi Abdillah Sidaga, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Dr. David, kemudian Bu Ike yang sebagai dosen pengampu, dan kemudian yang saya banggakan ada di semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwaan itu merupakan rangkuman suatu peristiwa pidana. Jadi kalau dakwaan itu tidak tepat, maka tidak tepatlah gambaran peristiwa pidana itu, gitu. Paham nggak? Artinya sama dengan kalian membuat membuat suatu resume misalnya waktu kita SD misalnya, agar anak-anak SD itu membuat kegiatan dia selama liburan satu hari full gitu. Jadi kalau tidak menggambarkan, kan ringkasan itu kan paling berapa? 1 halaman, 2 halaman gitu kan. Tapi kalau nggak tepat, ya nggak tepat juga isi dari peristiwa yang sudah kita alami tersebut gitu. Ada yang sudah buat nggak dakwaannya? Atau gini, begini Bu ya, sedikit saya sampaikan. Sudah belajar surat dakwaan kan? Dakwaan merupakan suatu ikhtisar atau rangkuman suatu peristiwa pidana yang telah terjadi. Dalam sistem kita mengenal sistem diferensiasi fungsional, artinya ada pemisahan kewenangan antara penyidik dengan penuntut umum, begitu juga dengan hakim. Penyidik proses penegakan hukum tersebut dimulai dari
penyidik, baik itu penyidik kepolisian, PPNS, Kejaksaan, Angkatan Laut, Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun penyidik HAM berat. Nah, artinya penyidik ini akan menyusun peristiwa-peristiwa pidana tersebut dalam suatu berita acara pemeriksaan yang disusun dalam suatu berkas perkara. Nah, berkas perkara itulah nanti yang dirangkum oleh jaksa untuk menyampaikan ke persidangan bahwa perbuatan pidana adalah seperti yang kami sampaikan di surat dakwaan. Gitu loh, kira-kira mahkota dari peristiwa tersebut itulah surat dakwaan. Ya. Surat dakwaan itu akan berisikan identitas pelaku, kemudian apa lagi? Penahanan, apa lagi? Rangkaian peristiwa ya Pak. Mahkota rangkaian peristiwa, baru uraian peristiwa, kemudian pasal yang dilanggar, baru penuntut umum yang menandatangani. Ya. Sudah dipahami nggak? Kira-kira kita masuk. Jadi gini ya, ada sekalian. Penyusunan dakwaan tersebut harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap. Cermat itu apa, lengkap itu apa, jelas itu apa gitu. Ya. Jadi kalau ini praktek ini kadang agak beda dengan teorinya, tapi praktek ini tidak bisa lepas dari teori gitu. Ada yang hobi menulis nggak? Ada yang hobi menulis nggak? Misalnya ini, kita dari kecil, maafkan tadi ya, tidak punya ayah ibu, kemudian dibesarkan oleh orang lain, kemudian sekolah itu pahit gitu, kemudian kuliah, kemudian berhasil. Kalau kita tidak bisa menulis, orang tidak bakalan mau membaca punya kita itu. Tapi kalau kita bisa menulis, orang akan menangis baca peristiwa hidup kita tersebut. Kira-kira seperti itulah surat dakwaan. Ya. Jadi kadang ada kalanya, misalnya perkara pembunuhan, ada kalanya dakwaan tersebut bisa membuat menangis keluarga korban, bisa membuat menyesal terdakwa gitu. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi saya lanjut ya. Ada berapa jenis dari dakwaan tersebut? Ada yang bisa tahu? Ada yang sudah tahu enggak? Pasti kan sudah diajarkan ya jenis dakwaan tersebut. Dakwaan tunggal, satu-satu. Kalau tunggal itu apa? Kalau tunggal apa? Kalau tunggal hanya menerapkan satu pasal saja Pak. Satu pasal itu apa? Tepatnya seperti apa? Tepatnya seperti apa? Kalau surat dakwaan tunggal itu Pak, dia hanya cuma menerapkan satu pasal aja Pak. Nah, saya kan belum mikir. Ya. Surat dakwaan itu adalah surat dakwaan yang hanya menggambarkan suatu peristiwa pidana di mana peristiwa pidana tersebut hanya melanggar satu ketentuan pidana, bukan satu pasal. Tuh, hanya satu ketentuan pidana. Misal, ketika seseorang saya buat praktisnya ya, ketika seseorang tersebut misalnya saya datang ke sana, kemudian saya ambil handphonenya, baru saya ke sini. Itu tidak pidana apa? Bicara ringkas. Misalnya saya datang ke sini misalnya, saya ambil handphone, saya kuasai. Itu tidak pidana apa? Pencurian Pak. Pencurian. Ada nggak tidak pidana lain yang ada di situ? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian yang kedua tidak pidana apa lagi? Surat dakwaan apa lagi? Yang subsidi Pak. Subsidi itu apa? Dia itu terdapat
dua peristiwa tindak pidana Pak. Misalnya dia melakukan pencurian tapi melakukan pembunuhan juga Pak. Ya, ini praktik dengan subsidiaritas itu apa? Berlapis. Coba tengok subsidiaritas itu apa? Jadi kita untuk memahami suatu bentuk permasalahan itu kita harus memahami apa definisi dari kosakatanya gitu. Jadi kalau kita menghafal. Jadi gini, dari sekalian. Kalian tanya ke kepada saya itu apa itu pasal 32? Sorry, pasal 362 KUHP. Saya nggak tahu tuh. Ada yang tahu nggak bunyi pasal 362? Ada yang tahu? Saya nggak tahu itu apa isinya. Gitu. Jadi kenapa saya buat seperti ini? Supaya saya bisa kita latihkan untuk memahami suatu permasalahan itu kita punya permasalahannya. Jadi kemanapun kita diletak, kita tidak bakalan bisa dikelabui atau tidak bisa digoyang gitu. Apa deh? Subsidiar. Ya. Ada yang tahu nggak? Biar cepat kita. Cepat ya. Ada yang sudah dapat juga saya jadi internet nggak apa-apa. Kita kan belajar di sini kan kemudian kan, ya Ben. Yang sudah dapat internet kan langsung aja, jangan buka di WA nggak ada tuh. Coba tengok di Google. Jadi subsidiaritas itu tulisan subsidiar itu subsidi air ya. Itu tulisan subsidiar itu subsidi air. Secara kosakatanya itu tulisannya subsidiar. Subsidiar adalah kalau secara tingkatan itu ada gradasi subsidiar itu seperti apa ya? Ada beberapa tingkatan dalam satu peristiwa gitu. Misal, coba kita lihat di apa? Definisinya apa? Subsidiar apa? Sebagai cadangan Pak atau mengganti jika yang utama tidak terbukti. Mengganti ketika tidak ada, intinya apa? Mematikan suatu keadaan karena adanya keadaan yang lain. Intinya kan seperti itu ya. Ya, subsidi itu ada istilah. Apa istilahnya subsidi? Mematikan satu peristiwa karena ada peristiwa yang lebih tepat gitu. Apa? Mohon maaf saya lupa apanya. Kata-kata apa deh? Coba subsidi dari Bapak. Intinya seperti yang dibilang siapa namanya deh? Linda Pak. Linda. Yang dibilang Linda itu betul. Artinya ada tingkatan apa lagi? Sebagai Cadangan. Cadangan artinya ada bertingkat. Kalau nomor 1 tidak terbukti, nomor 2 masih ada. Kalau nomor 2 tidak ada, nomor 3 ada gitu. Artinya meniadakan sesuatu karena sesuatu lebih tepat. Meniadakan nomor 1 karena nomor 2 lebih tepat. Contohnya apa? Siapa namanya dek? Iki Pak. Siapa? Iki Pak. Iki. Contohnya apa? Subsidiaritas itu. Di sini Pak yang saya lihat contoh dakwaan subsidiar itu Pak, yang pertama ada pasal pencurian dan penadahan Pak. Pencurian kan? Penadahan. Penadahan itu apa? Ini tengoknya di mana itu? Di PowerPoint Pak. Contohnya seperti apa? Ada penadahan. Contoh misalnya pencurian, subsidiar penadahan gitu. Jadi gini, pencurian adalah mengambil seluruh atau sebagian milik orang lain tanpa hak. Ya, penadahan adalah apa? Penadahan adalah Kayak menerima barang hasil curian itu Pak. membeli apa lagi? Menjual barang menyimpan. Gimana? Tidak pidana. Apa yang dibeli diterima itu apa? Barang Barang apa? segala sesuatu. Yang diduga hasil pencurian.
bagaimana konstruksinya ketika satu yang menangkap orang lain ada menada. Jadi subsidiary itu gini deh. Intinya ada gradasi standing di situ atau ada gradasi penghukuman di situ. Misal subsidiaritas itu misalnya 340, 380, 340, 338, 351. 340 apa? Rencana. 338 apa? Biasa. Pembunuhan biasa. Yang tidak biasa ada berapa pembunuhan? Yang berencana. 340, 338. Jangan yang dibiasakan itu pembunuhan biasa ya. 351 apa? 351 ya berapa? Jadi gini, karena kalian biasakan pembunuhan biasa ya. Beda 351 dengan 338 adalah kalau 351 itu didahului dengan penganiayaan. Kalau 338 adalah fokus kepada langsung dia membunuh gitu. Tapi jangan dibedakan lagi ya pakai pembunuhan biasa ya. Pembunuhan yang langsung mengakibatkan delik materialnya ya. 340, 338, 351 itu kan delik materialnya apa? Delik material itu delik formal ini. Material. Apa yang diakibatkan dari kejadian tersebut? Matinya seseorang tersebut. Ya, agak dibalik sedikit. Agak kita serius ya. Ketika tujuan dari perbuatan tersebut adalah sama, itu yang bisa disubsidiaritaskan. Kalau tujuannya tidak sama, tidak bisa disubsidiaritaskan. Ya. Makanya kalau saya bilang nanti contohnya apa kalau bisa disubsidiaritaskan antara pencurian dengan penadahan. Begini, ada suatu peristiwa pidana misalnya, si A si B sama-sama berkawan nih, tapi sebulan yang lalu si A si B ini ada pertengkaran misalnya karena cewek, ya kalian? Ya, perselisihan paham karena gara-gara itu ya. Kemudian si Haikal sama siapa lah saya bilang si Bojan ya. Orang itu kan sudah 3 tahun yang lalu sudah berkawan nih. Sebulan yang lalu orang itu ada selisih paham misalnya masalah barang lah misalnya. Kemudian pada hari ini kata saya kali ini misalnya meninggal dunia, ada tusukan di perut dia, kemudian ada lebam-lebam di muka dia. Jadi materi dari perbuatan pembunuhan tersebut adalah adanya kematian itu ya. Atau akibat dari perbuatan tersebut adalah kematian, maka pasal yang bisa kita terapkan dalam peristiwa tersebut. Jadi ada beberapa ahli hukum yang menyebutkan rekan tersebut ada namanya peristiwa hukum, ada namanya tindakan hukum, ada namanya apa lagi? Jadi tergantung kalian mau pakai peristiwa hukum, mau kalian buat tindakan hukum dan sebagainya, terserah kalian menggunakan istilah seperti apa. Nah, kita kan nggak tahu karena orang si Haikal dengan si Bojan tersebut kan sudah lama berkawan ini. Tiba sebulan yang lalu orang itu berantem misalnya gara-gara cewek misalnya. Pada hari ini misalnya si Haikal meninggal, tusuk ada lubang-lubang. Pasal apa yang bisa kita terapkan? Ada beberapa pasal kemungkinan bisa kita terapkan. Karena Haikal dengan Bojan ini misalnya sudah berkawan lama, dengan kondisi seperti itu, alibi kita atau dugaan kita ada peristiwa berencana di sana. Makanya kita pasang pasal 340, berapa? 340. Kemudian karena ada penusukan yang peristiwa, kalau pembunuhan 338 penusukan itu langsung kepada tujuan yang kita inginkan, itu 338. Ada pisau yang menancap ke perut Haikal sehingga menyebabkan mati. Jadi pasal berapa yang kita pakai? Pasal berapa? Bentar dulu. Tadi kan karena orang itu sudah 3 tahun berkawan, kemudian sebulan yang lalu karena masalah cewek orang itu ribut, hari ini
ini saya meninggal ada tusukan. Pertama, dugaan yang kita terapkan dalam peristiwa ini adalah karena orang 3 tahun yang lalu sudah berkawan, kita duga ada di sini pembunuhan berencana, makanya kita pakai 340. Kemudian karena ada pisau menancap di situ perutnya Syaikal, maka pasal yang bisa kita terapkan dalam peristiwa pidana tersebut atau peristiwa korupsi itu pasal berapa lagi? Hah? Pasal berapa deh? Siapa namanya tadi? Diki, pasal berapa lagi yang bisa kita terapkan? Pasal 338 ya, siapa namanya deh? Linda, pasal 338. Pasal 338 itu apa? Coba baca. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ya, artinya kan ada suatu peristiwa yang langsung mengakibatkan Syaikal tersebut meninggal. Artinya langsung, secara langsung dia tidak disertai kegiatan yang lain. Jadi pasal kemudian yang bisa kita terapkan adalah pasal 338. Kemudian karena dibuka Syaikal itu ada lebam lebam, bengkak dan sebagainya. Pasal berapa lagi yang bisa kita terapkan? 351 kenapa deh? Hah? Apa? Apa Diki? Penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang, Pak. Ya. Jadi kan kalau penganiayaan itu terus penganiayaan adalah tekanan yang diberikan kepada seseorang yang tidak ada perlawanan. Itu paling prinsip kalau penganiayaan ya. Jadi kemungkinan Syaikal tersebut kena pukuli si Paujan karena dia tidak berani tidak mempunyai kekuatan untuk melawan si Paujan, atau si Paujan ini bawa banyak orang untuk memukuli si Syaikal. Jadi pasal berapa yang kita terapkan? Pasal selanjutnya yang bisa kita terapkan pasal apa? Pasal 351. Ya. Kalian sudah memahami nggak titik temu 340, 338 sama 351? Apa titik temunya? Nah, delik materialnya adalah ada yang kematian. Itu satu kualifikasi atau satu kelas dia? Satu kualifikasinya pembunuhan. Makanya subsidiaritas itu adalah beberapa peristiwa yang tujuan deliknya sama dan masih dalam suatu kualifikasi. Coba Diki, kenapa Diki bilang pencurian ya? Pencurian pengadaan bisa disubsidiaritaskan. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa 362 atau 363? 362 berarti kan dakwaan yang akan kalian buat itu adalah 362 subsidiar pasal 3. Sebenarnya pasal berapa? Pasal 80 pelaku materi enggak? Materinya. Ada nggak dimungkinkan pencuri suatu barang handphone kita bilang dia juga yang membeli, ada yang menerima, ya? Tak mungkin. Ya, sebagai kita buat penganalogian ya. Artinya, jadi kan subsidiaritas itu yang kita buat adalah pertama adanya gradasi standing atau ancaman pidananya. Yang kedua itu dalam suatu kualifikasi dia. Yang ketiga apa lagi? Ya, uraian deliknya itu beda pasal pasti beda deliknya. Normanya itu, delik normanya itu hampir sama gitu.
Sekarang katanya 480 itu adalah, coba baca 480 tidak. Ada yang bisa baca? Pasal 480 diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. 480 Pak. Terus, apa tadi ya? Lalu ayat 1, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Ayat 2, barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Artinya ada orang maling, satu peristiwa lagi ada orang yang membeli, menguasai atau mengambil keuntungan dari sana. Bisa nggak sinkron ya? Untuk kondisi tertentu itu bisa sinkron, tapi itu sangat jauh. Jadi kalau lebih tepatnya, contoh kita buat pencurian dengan penahanan itu, kalau kita terapkan pasal subsidiaritas itu agak jauh, bisa, tapi kondisi yang sangat jauh gitu. Misal, si A mencuri handphone, dibantu oleh si B, atau bersama-sama 55 atau 56-nya gitu. Kemudian si B ini datang ke seseorang untuk mengambil keuntungan dari handphone tersebut. Itu bisa, tapi sangat susah, sangat jauh. Ya. Kemudian dakwaannya apa? Jika jenis dakwaan yang selanjutnya apa? Dalam dakwaan ini Pak, kumulatif Pak. Kumulatif. Apa itu dalam kumulatif? Seseorang atau lebih melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri dan harus dibuktikan semuanya. Nah, contohnya? Contohnya di sini Pak, terbukti semua dijatuhkan hanya satu tindak pidana saja Pak. Tapi di dalam surat dakwaan kumulatif ini ada 3 dakwaan. Contohnya pasal berapa? Contohnya dakwaan yang pertama 362, lalu dakwaan kedua 303 ayat 1. 303 apa? 303 pencurian. Ya Pak, pencurian. Judi ya. Kemudian pasal berapa lagi? Lalu yang dakwaan ketiga Pak 359 Pak. 359 apa? 359 ini Pak menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan Pak. Nah, artinya apa? Yang bisa kau ambil kesimpulan dari situ adalah bahwa peristiwa pidana tersebut kualifikasinya beda, klasifikasinya berbeda. Artinya satu pembunuhan, satu perjudian, satu apa lagi? Kealpaan. Alasan apa? Pertama pasal berapa? 362, satu mencuri, baru maling, berarti tidak itu. Jadi gini, kalau dakwaan populasi adalah suatu peristiwa yang dilakukan dalam suatu waktu yang perbuatannya itu 2 jenis tindak pidana yang berbeda atau norma yang berbeda. Contohnya misalnya cekal masuk ke ruangan dosen, diambilnya misalnya handphone dosennya, ya kan? Nah, kemudian setelah diambilnya handphone dosennya itu kemudian lagi karena dia benci sama dosennya, dipecahkannya laptopnya supaya nilai-nilai yang dia itu bisa berubah jadi A. Jadi itu gampangnya sih buat ya. Jadi pertama dia maling, yang kedua dia apa? Merusak. Gampang kan? Jadi kalau cara penghukumannya nanti adalah ancaman tertinggi, itu yang dikatakan ancaman tertinggi plus 1/3. Mana yang lebih tinggi? Pengerusakan dengan pencurian. Misalnya kalau pencurian 10 tahun, perusakan 8 tahun, maka ancaman pidana tertinggi adalah
10 plus 3,3 tahun adalah 13,3 tahun. Itulah maksimal yang bisa pidana yang bisa dijatuhkan kepada Haikal. Ya, itu namanya konsensus apa? Idealis atau realis? Nanti kita bahas. Nah, kemudian kita dakwaan yang selanjutnya apa? Dakwaan kombinasi, Pak. Kombinasi seperti apa? Disebutkan dakwaan kombinasi karena ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidiar. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk atau jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Ya, artinya jenis sama, bisa beda, bisa sama, dan modus operandi pun sama. Contohnya seperti apa? Contohnya di sini Pak, di dalam dakwaan yang pertama itu beredarnya pembunuhan berencana, subsidiarnya pembunuhan biasa, lalu selanjutnya itu ada penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Lalu yang dakwaan kedua itu beredarnya pencurian dengan pemberatan, subsidiarnya pencurian, dan yang ketiga ada perkosaan, Pak. Nah, oke, itu kombinasi. Dakwaan yang selanjutnya ada apa lagi? Ada yang tahu lagi nggak dakwaan selanjutnya? Akan itu apa? Beda. Contoh yang paling gampang yang dibilang Sidika tadi, pencurian penahanan. Kita belum bisa belum bisa menentukan apakah dia sebagai penahanan atau sebagai pencuri. Tapi bisa juga kita buat kombinasi. Subsidiaritas yang kita tapi agak jauh itu. Jadi alternatif itu atau apa namanya? Jadi alternatif itu adalah dia itu suatu peristiwa yang suatu kualifikasi, tapi ada norma yang lebih tepat atau norma inti yang alternatif itu lebih apa namanya? Lebih tepat diterapkan gitu, ya. Jadi berapa semuanya? Jadi berapa? Apa deh? 5 apa? 1 2 ada 5 secara umum ya. Jadi kita masuk kepada praktisnya. Saya akan ambil satu perkara yang sudah putus. Saya akan. Jadi dakwaan itu yang buat dakwaan siapa? Pemaluman siapa yang bisa buat? Siapa yang mempunyai kewenangan membuat dakwaan? Siapa? JP itu apa? Jadi yang punya surat dakwaan yang sebelum umum salah atau benar? Yang benar salah atau benar? Tuh yang pakai kacamata. Ada yang bilang salah nggak? Salah. Yang buat dakwaan itu adalah penuntut umum. Jaksa itu adalah apa? Apa jaksa? Apa deh jaksa deh? Jaksa adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk beberapa kewenangan. Contohnya penyidikan, penuntutan, pelaksana pengawasan pidana perkara, eksekusi tindak pidana, pengacara negara, apalagi banyak. Penuntut umum adalah apa deh? Untuk penuntut umum adalah orang yang berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya yang dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Artinya apa? Penuntut umum itu orang yang berhak untuk melakukan penuntutan di persidangan, Pak. Yang membuat dakwaan kan? Iya, Pak. Ya berarti yang berhak membuat dakwaan siapa?
Jaksa berhak nggak? Berhak kalau dia ditunjuk sebagai penuntut umum. Jadi jaksa belum tentu penuntut umum. Penuntut umum pasti jaksa. Ya. Jadi kalau orang bilang jaksa penuntut umum itu salah besar. Ya. Oke. Ada yang perlu dipahami nggak? Perlu kita ulang nggak? Nah, yang pertama, jadi surat dakwaan itu harus menjelaskan, kan tadi penuntut umum itu harus bekerja di wilayah atau daerah kemenangan, wilayah atau daerah? Daerah hukumnya. Maka yang pertama dibuat adalah jaksa yang penuntut umum yang membuat dakwaan tersebut harus dijelaskan dia dari mana, kejaksaan mana. Makanya di situ kita buat namanya kejaksaan negeri Bengkalis. Kemudian kalau P29 itu namanya kode internal aja supaya mempermudah. Kemudian kenapa ada demi kebenaran dan keadilan bersama Indonesia? Ini apa namanya? Kal, apa namanya Kal? Apa namanya? Apa namanya atau apa istilah demi kebenaran keadilan bersama Ketuhanan Yang Maha Esa atau demi keadilan, pro justisia dan apapun namanya, apa namanya? Itu namanya irah-irah. Jadi di semua proses penegakan hukum yang sudah masuk kepada adanya upaya paksa, pasti ada irah-irah. Ya, contohnya dakwaan ada punya irah-irah, ada daya paksa di sini. Kemudian putusan hakim ada daya paksa di sini. Kemudian di mana lagi? Kita dapatkan irah-irah demi Ketuhanan Yang Maha Esa, pro justisia dan sebagainya. Di mana lagi? Di tuntutan, di mana lagi? Di pledoi, mana lagi selain di dakwaan, di putusan ada juga, di mana lagi? Enggak, sebenarnya mana ada? Di mana lagi? Itu yang lagi viral sekarang ini. Di hak tanggungan atau hak apa lagi? Di sini itu apa namanya? Hak apa namanya? Hak tanggungan itu kan ada di benda tidak bergerak. Di sini itu ada tidak diletakkan pada apa? Benda bergerak atau kapal berespon tertentu. Di mana lagi? Ada nggak irah-irahnya di situ? Dia tanggungan atau di mana? Waktu saya barang di Polda, Pak, di surat laporan polisi juga ada, Pak. Laporan polisi? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Di laporan polisi? Iya, Pak. Polisi iya, Pak. Bisa. Dalam laporan polisi. Kalau nanti saya jelaskan apa maksud dari demi kemanusiaan, demi kebenaran, dan sebagainya. Jadi irah-irah itu adalah suatu kalimat yang kalimat itu ada upaya paksa atau upaya eksekutorial di situ. Contohnya di dakwaan ini kan ada demi Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya di dakwaan ini kita bisa memaksa seseorang untuk datang ke pengadilan untuk menjelaskan dulu perkara. Di putusan hakim ada irah-irah untuk apa? Untuk supaya penuntut umum itu bisa melaksanakan putusan hakim tersebut. Kalau tidak ada irah-irah, artinya irah-irah ini adalah salah satu syarat untuk berlakunya suatu produk hukum tersebut. Ya. Dia tanggungan itu kan, tahu nggak tanggungan apa? Hak tanggungan itu adalah hak yang dibebankan terhadap suatu benda karena ada di situ hutang piutang. Makanya ya dengan sebenarnya dengan hak tanggungan itu tanpa dibawa ke persidangan langsung eksekusi bisa atau tidak? Kalau bisa tidak? Karena ada tanggungan ini bisa nggak langsung eksekutoral di situ hak tanggungan? Bisa. Tapi permasalahannya adalah belum ada pengakuan hutang di situ, sehingga ketika belum ada pengakuan hutang di situ eksekusinya tidak bisa serta-merta, gitu ya. Terus selanjutnya surat dakwaan, nomor perkaranya adalah register terkait perkara. Kemudian identitas terdakwa, identitas inti berapa poin?
atau berapa minimal identitas yang harus kita seorang penuntut umum jelaskan terhadap suatu terdakwa. Coba itu berapa semua? Minimal identitas terdakwa yang harus disebutkan dalam surat dakwaan. Ada 9, coba itu. Sembilan. Kalau kurang dari 9, ya, kalau kurang dari 9 identitasnya, maka bisa saja terdakwanya itu error personal, ya. Misal tempat lahir nggak ada, namanya Sri Alamsyah ini kan banyak nih, tapi yang tinggal lahirnya di situ, tempat lahirnya di Langkat itu kan jarang itu ada kan. Kemudian nama lengkap itu cukup dengan nama sendiri tanpa bin itu bisa saja. Tapi untuk meminimalisir error in persona itu, maka dibuatlah seperti bin atau anak dari. Tapi kalau saudara kita yang sinus, orang itu menerapkan seperti ini tidak? Tidak kan? Kemudian tempat tanggal lahir, mengerucut lagi ke seseorang itu. Kenapa identitas tersebut harus minimal 9 supaya menghindari error in persona terhadap terdakwa yang kita sebut. Misal, nama Sri Alamsyah di Indonesia ini kan banyak nih. Yang tempat tanggal lahir, tempat lahirnya di Langkat tersebut jarang itu. Mengerucut lagi dia. Kemudian yang tanggal lahirnya 4 Oktober 84 kan mengerucut lagi. Kemudian jenis kelaminnya mengerucut lagi ke utusasi orang tersebut. Kemudian kebangsaan yang mengerucut, tempat tinggal, agama, pendidikan dan pekerjaannya. Jadi alasan identitas dibuat seperti ini supaya terdakwa tersebut tidak salah orang bahwa dialah pelaku tindak pidana tersebut. Makanya minimal dalam surat dakwaan tersebut minimal membuat 9 identitas orang atau pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian yang B-nya adalah terkait riwayat penahanan. Riwayat penahanan itu penting untuk apa? Supaya haknya itu, hak kebebasannya itu tidak kita langgar. Penyidik itu berapa hari bisa punya menahan? 20 hari, kemudian diperpanjang. Ini merupakan kenapa dibuat riwayat penahanan supaya penuntut umum bisa menjaga hak-hak dari terdakwa tersebut. Next. Dari sini ada yang paham, ada yang perlu diskusikan nggak? Ada yang diskusikan nggak? Jadi yang ini kalau agak biar full dia tutup di bawah, terus tutup. Nah, ini namanya mahkota atau inti sari dari dakwaan. Coba kita lihat. Terus. Oh, sini. Jadi yang satu alinea inilah intisari dari dakwaan. Jadi ketika kita baca alinea yang ini, kita sudah tahu perkara apa, pelakunya siapa. Dengan kita baca alinea ini, maka bisa kita pastikan bahwa pelakunya yang didakwa itu siapa. Terus apa lagi? Lokusnya di mana? Tempusnya di mana? Lokus itu apa? Tempus waktu. Kemudian apa lagi? Dia pelakunya secara bersama-sama atau tidak? Yang selanjutnya apa lagi? Pasal yang dilanggarnya. Coba kalian pahami, apa kalian baca secara cermat. Ada nggak lagi di sini
ini yang tidak mencerminkan peristiwa pidana secara utuh. Ada nggak? Ada nggak yang kalian temukan di sini lagi apa? Yang pertama, siapa terdakwanya? Si Sri. Yang kedua, tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Di mana? Dari mana belajar Bengkalis? Di Jalan Arifin Ahmad, Bengkalis. Itu tempat peristiwa pidananya. Kemudian waktunya kapan? 11 Oktober. Ancaman pidana, pasal sangkanya apa? Itu yang kami tulis ke bawah tersebut. Jadi apalagi info apalagi yang tidak tercantum di sini. Dengan baca intisari dakwaan tersebut, kita sudah tidak perlu lagi baca ke belakang, ya. Dia mau secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atau seperti apa sudah kita bisa lihat di sini, ya. Peristiwa pidana apa yang dilakukan dia sudah ada di sini. Perbuatan melawan hukum apa yang dilaksanakan dia sudah ada di sini. Jadi ini adalah intisari. Kalau orang bilang ini mahkota dakwaan, ada yang bilang juga ini intisari dari dakwaan. Ya, sudah menjelaskan fokus-fokusnya di mana, normanya yang dilanggar apa, pelakunya siapa, seperti apa. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kalau pertanyaan saya, perbuatan tersebut terjadi di mana? Di mana peristiwa pidana tersebut terjadi? Di Jalan Arifin Ahmad, Mestari, Kecamatan Timban, Kabupaten Bengkalis, Pak. Yakin? Juga dibuat bertempat di Jalan Arifin Ahmad, Mestari, Kecamatan Timban, Kabupaten Bengkalis pada posisi koordinasi sekian atau sedang pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis. Itu di mana itu? Tempatnya di mana? Nah, tadi saya bilang bahwa alinea ini menjelaskan uraian singkat atau intisari dakwaan. Pertanyaan saya, peristiwa pidana tersebut terjadi di mana? Di daerah Kabupaten. Tempatnya di mana? Di Jalan Arifin Ahmad. Kemudian tanggalnya peristiwa tersebut di mana? 11 Oktober 2024. Yang saya pertanyakan nanti kita pahami di sebelah kanan. Apakah peristiwa yang saya sebut di sini merupakan waktu perbuatan pidananya atau tidak? Tidak. Jadi di mana perbuatan pidananya? Jadi dalam peristiwa hukum itu ada tiga uraian yang harus kita pahami. Yang pertama itu mens rea, yang kedua actus reus, yang ketiga itu adalah ultoimia. Jadi ketika keadaan ini yang harus kita pahami. Mens rea itu apa? Mens rea itu adalah niat duduk. Actus reus itu adalah perbuatannya. Kemudian apa lagi? Ultoim itu apa? Selesainya tindak pidana tersebut. Ya. Pertanyaannya lagi, apakah Jalan Arifin Ahmad tersebut dan tanggal 11 Oktober tersebut merupakan peristiwa pidana tersebut terjadi? Yang menyatakan iya siapa? So, yang apa yang atas kaki? Apa namanya ini? Atas kaki. Betul atau tidak itu peristiwanya? Di situ peristiwa pidananya. Menurut saya enggak, Pak. Alasannya Pak? Alasannya menurut saya maksudnya setelah cuman mungkin Apa? kawasan dan lokalisasi di situ itu merupakan persoalan negeri
Ada yang lain lagi? Jadi karena pengadilan kan juga situ. Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 pukul 14.30 atau setidaknya waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jalan Arifin Ahmad. Artinya di sini jelaskan ya peristiwa perbuatan pidananya terjadi di Jalan Arifin Ahmad tanggal 11 Oktober. Pertanyaan saya, kalau menurut kalian yang disebut di sini nggak peristiwa pidana terjadi? Tidak, jawabannya Pak. Alasannya? Ya, pas penangkapan. Ya, uraiannya di mana kita sebut nanti? Peristiwanya di mana? Kita sebut di bawah nanti. Kenapa kita sebut peristiwanya itu terjadi di Arifin Ahmad di tanggal 11 Oktober? Karena ada 3 teori. Yang pertama teori mens reanya, niatnya di mana, kemudian aktos reus atau perbuatannya di mana, kemudian fultoidnya di mana. Ketiga teori inilah yang bisa kita terapkan di sini. Ya, paham ya? Jadi ketika teori inilah yang menentukan kewenangan absolut dan relatif pengadilan yang menangani. Ya, kewenangan absolut apa? Apa deh? Kewenangan absolut pengadilan. Ya. Pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili suatu perkara. Perkara apa? Seperti pidana tentu sudah diberi perkara kewenangan di PDN. Relatif? Relatif lokasinya Pak. Yes, betul. Tahan dulu. Itulah teori yang menentukan nanti di mana peristiwa tersebut akan disidangkan, kewenangan absolut dan relatifnya. Ada 3 teori tersebut. Yang pertama, mens reanya apa, kemudian aktos reusnya apa, perbuatannya apa, kemudian fultoid apa. Selesainya tindak pidana tersebut di mana. Ketiga teori tersebut yang bisa dimasukkan ke sini. Masuk akal nggak dia membawa barang 238 handphone dan handphone di sini handphone di Jalan Arifin Ahmad. Jalan Arifin Ahmad itu hutan itu ada handphone sudah ada, tapi apa nanti kita jelaskan. Coba ke bawah. Nah, jadi ini yang saya buat tadi. Ini apa nih? Bahwa berawal pada hari Selasa, bahwa kemudian pada ini, bahwa kemudian hal tersebut disanggupi oleh terdakwa dan saksi ini. Jadi apa namanya tadi? Apa deh? Apa namanya? Siapa namanya? Apa? Apa? Iya, kronologi namanya siapa? Siapa? Suci Rahmadani. Ini kronologi. Kronologi itu apa? Itulah prosesnya. Kejadiannya. Jadi kejadiannya itu awal muasalnya adalah di 8 Oktober jam 5. Pertama orang setelah bongkar muat Polda Jawa Tengah ada mobil dari Medan ke Batam. Setelah orang itu bongkar muat, orang itu ditemuilah oleh si Bagai. Itulah perbuatannya. Jadi perbuatannya dimulai dari mana? Di Batam itu kan di situ di pasar Godoh, Batam Sungai Godoh itu. Jadi perbuatan itu dimulai dari di mana? Di Batam. Niat jahatnya dimulai di mana? Kenapa bisa disidangkan di Bengkalis? Bentar dulu, nanti kita bahas ya. Benar seperti itu. Ya. Kan dimulai dari Batam. Orang itu bermufakatlah untuk membawa beberapa jenis barang yang terlarang masuk ke daerah dengan izin gitu. Kemudian perbuatan orang itu semuanya itu selesai di mana? Di mana? Dulu. Coba baca deh. Yang ini. Coba baca.
bahwa belajar iya semua pada satu waktu bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekiranya pukul 15.00 WIB setelah selesai bongkar muatan berupa sayur kol dan jeruk di Pasar Jodoh Batam, Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Saksi Mahendra Pratama bin Suryaman menghubungi pajak pasar itu, yaitu DPO, untuk mengabari kalau truk Hino Sutro 130 HDL nomor polisi BK 8268 CY yang saksi Mahendra Pratama bin Suryaman bahwa bersama-sama dengan terdakwa sudah selesai bongkar muatan. pengadilan ya pernah persidangan pernah kan pengadilan negeri pernah kan bisa nggak menyeluruhkan intonasi atau gaya bicara pihak-pihak di pengadilan tersebut? Ada yang bisa menyeluruhkan nggak? Orang jadi jaksa. Coba seluruhkan. Dan pakai kacamata bisa? Kita praktek di sini. Siapa yang berperan jadi jaksa di kelompoknya? Tahu? Siapa yang bisa? Apa deh? Siapa yang kota-kota? Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat setelah selesai bongkar muatan berupa sayur kol dan jeruk di Pasar Jodoh Batam, Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Saksi Mahendra Pratama bin Suryaman menghubungi pajak Pasaribu dalam kurung DPO untuk mengabari kalau truk Hino Dutra 130 HDL nomor polisi BK 8268 CY yang saksi Mahendra Pratama bin Suryaman bahwa bersama-sama dengan terdakwa sudah selesai bongkar muatannya. Ada lagi yang coba enggak? Banyak itu Pak. Praktek coba. Coba dan kita prakteknya. Jadi intonasi itu kan harus jelas, tegas, dan apa lagi? Tugas. Ya. Itu kayak reporter TV One Indonesia. Jadi kalau kita baca itu seperti ini kira-kira. Bahwa kemudian pada Pasaribu DPO memberitahukan pada terdakwa bahwa akan ada orang suruhannya yang datang ke tempat biasa pemuatan di sekitar Pasar Jodoh Batam untuk menyerahkan barang berupa 85 slot rokok dan 238 unit handphone kepada terdakwa dan saksi Mahendra untuk diserahkan kepada yang telah ditentukan oleh pajak Pasaribu yang berada di Medan dengan menjanjikan imbalan pada saksi Mahendra. Bahwa kemudian hal tersebut disanggupi oleh terdakwa dan saksi Mahendra karena sebelumnya terdakwa dan saksi Mahendra sudah 2 kali mengantarkan barang-barang milik pajak Pasaribu. Bahwa setelah menerima 85 slot rokok tanpa dilengkapi pita cukai dan 238 unit handphone berbagai merek dan tipe tanpa dilengkapi dengan dokumen PPFT Z01 tersebut, selanjutnya sekira pukul 17 WIB setelah orang suruhan pajak Pasaribu pergi, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahendra menyembunyikan 85 slot rokok tanpa dilengkapi pita cukai dan 238 unit handphone tersebut di dashboard penumpang bagian bawah mobil truk. Jadi ucapannya itu terserah gaya seperti itu, tapi ucapannya itu jelas, tegas dan lugas. Jadi orang pun yang dengar itu bisa bisa mengerti tanpa minta diulang lagi. Ada yang bisa lagi tak?
Coba deh. Ya. Agak cepat aja. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan truk Hino Lutro 130 HDL nomor polisi BK 8268CY milik Mulawandi, yaitu abang kandung saksi Mahendra Pratama yang dikendarai oleh terdakwa. Terdakwa bersama saksi Mahendra berangkat menuju Medan dengan menggunakan kapal Roro melalui Pelabuhan Bungur, Kota Batam ke Pelabuhan Selari, Kabupaten Bengkalis. Bahwa pada pagi hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 terdakwa bersama saksi Mahendra sampai di Pelabuhan Selari, Kabupaten Bengkalis. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB ketika terdakwa bersama saksi Mahendra melintas di Jalan Arifin Ahmad, Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Terdakwa bersama saksi Mahendra diberhentikan oleh tim bidang penindakan dan penyidikan kantor wilayah DJBC Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat. Selanjutnya, setelah tim bidang penindakan dan penyidikan kantor wilayah DJBC Riau memeriksa muatan yang dimuat terdakwa dan saksi Mahendra, di dalam truk tersebut tim bidang penindakan dan penyidikan kantor wilayah DJBC Riau menemukan 85 slot 10 bungkus yang terhitung 10 bungkus 20 batang rokok merek 55 original jenis SPM tanpa dilengkapi pita cukai dan 109 unit handphone berbagai merek dan tipe tanpa dokumen sebagai berikut yang diuraikan. iPhone ini Jadi kalian siapa yang bisa menjelaskan atau seterusnya yang mana atau perbuatan hukumnya yang mana? Jadi kan kita sudah tadi ada namanya peristiwa hukum. Beberapa ahli dalam penjelasannya ada yang mengatakan peristiwa hukum, ada namanya tindakan hukum, ada namanya kejadian hukum, atau apapun itu ada namanya bentuk hukum. Terserah kalian mau pakai apa, tapi kalau saat pribadi saya sebut sebagai peristiwa hukum ya. Bisa kalian jelaskan ya peristiwa hukum yang sudah dilakukan oleh terdakwa yang mana saja? Memasukkan rokok tanpa bicara itu memasukkan beberapa unit handphone dan pada dilengkapi dokumen, Pak. Ya, tadi kan saya sampaikan bahwa inti sari dakwaan itu kan itu ada nama terdakwa, fokus tembusnya, kemudian normanya. Normanya adalah sebagai orang telah melakukan dan menyuruh melakukan dan terus tetap melakukan yang menyimpan, yang menyembunyikan barang impor serta secara melawan hukum mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabean dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai mengakibatkan tidak terpenuhnya keuntungan negara berdasarkan undang-undang ini berupa 238 unit handphone berbasis negara. Peristiwanya mana di situ? Peristiwanya yang itu, Pak, telah melakukan penyelidikan atau Itu kan normanya. ya terjadi di Peristiwanya seperti mana? peristiwa itu tadi, Pak, yang dia bawa rokok tanpa dilengkapi juga pita dan HP dan dokumen kepabeanan yang lengkap. Jadi gini ya. Kita lagi kan buat dakwaannya. Ya. Jadi gini ya. Tadi zoom sini yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara seperti itu. Cara-cara ini untuk menjelaskan ini ya bagaimana dia melakukan menyuruh melakukan serta melakukan dan menyembunyikan barang, bagaimana dia menyembunyikan barang, bagaimana dia mengeluarkan barang impor yang belum selesaikan kewajiban pabeannya, bagaimana dia tidak mendapatkan izin persetujuan dari pejabat bea dan cukai, dijelaskan di uraiannya ini. Pertanyaan saya, di mana peristiwa hukum yang menjelaskan norma ini? Coba yang pertama di mana?
Gimana? Coba. Norma hukum yang pertama yang dilanggar dia. Norma hukumnya lengkap. Ya, Yang pertama dari niat dia Pak. Dari kalimat apa? Menyanggupi. Menyanggupi. yang ini Ya Pak. Bapak Ari pertama terakhir ada suara menjanjikan imbalan. Di sini sudah apa? Ya. Niat dia Pak. Niatnya. Kemudian apa lagi? Atau satu-satu ini. Di sini sudah ada nggak peristiwa hukumnya? Belum ada. Belum. Dia baru selesai bongkar muat. Belum ada peristiwa hukum di sini. Tapi harus kita sebut untuk menjelaskan sebab akibat nanti. Kemudian di sini ada peristiwa hukum enggak? Ada. Hah? Ada Pak. Ada peristiwa hukum sini enggak? Tapi itu disebut ini ya, dengan ketentuan Pak. Itulah yang saya sebut itu menstrayanya, menjanjikan dibilang pada saksi Mahendra. Gitu. Jadi pajak ini menjanjikan sesuatu kepada Mahendra. Artinya sudah ada pimpinan di situ. Ya, meeting of mind-nya atau persesuaian kehendak sudah ada di sini, walaupun masih dalam keinginan, ya betul. Ya. Jadi itulah namanya salah satu yang kita sebut sebagai ya. Kemudian bahwa kemudian sanggupi oleh terdakwa. Jadi mensrea itu kalau tidak disanggupi belum bisa, tapi mensrea itu nggak bisa dipidana ya. Ya, mensrea itu hanya langkah kita untuk menuju ke pidanaannya aja. Nah di sini kan artinya niat untuk melakukan tindak pidana itu sudah disanggupi oleh kepala terdakwa. Selanjutnya bahwa kemudian sekitar 1930 datang orang suruhan dari pajak Pasar Bodo, tempat terdakwa saksi Mahendra menunggu dan menyerahkan 85 slot rokok dan 238 handphone. Sini sudah terjadi peristiwa pidana enggak? Sudah, karena dia apa? Menerima. Karena dia sudah menerima barang yang apa? Belum ilegal. Kalau di Batam rokok tanpa barang handphone yang belum dibayar pajaknya itu masih sah atau tidak? Masih sah. Jadi untuk 238 handphone itu dia ada masalah. Tapi sudah diterima dia, sudah dikatakan sebagai peristiwa hukum. Kemudian rokok tanpa cukai ketika diterimanya sudah merupakan peristiwa pidana atau tidak? Sudah diterima atau sudah terkait peristiwa pidana atau tidak? Yang sering merokok tanpa pita. Siapa yang merokok? Tahu? Rokok HD. Bercukai Pak. Hah? Bercukai Pak. Ini menerima 85 slot ini sudah peristiwa nggak? Sudah. Nah, kenapa? Apa? Sudah tidak? Merokok tanpa cukai di Batam boleh tidak? Tidak boleh. Tak boleh lagi dari tahun 2017. Rokok HD waktu dari Batam tanpa cukai itu tak boleh. Baik itu beredar di Batam atau di sini tidak boleh. Ya.
Jadi ketika dia menerima 85 slot dan 238 unit handphone itu sudah merupakan peristiwa pidana. Karena kenapa? Karena niatnya dari awal itu untuk membawa ke peristiwa pidana. Apakah sudah bisa dipidana atau tidak? Belum. Kan saya bilang 3 kan, main saya atau stereo sama motoin. Niat, peristiwa sama selesainya peristiwa pidana. Kemudian rokok dan handphone tersebut selanjutnya dimasukkan di dashboard penumpang. Artinya rokok ini disimpan di sela-sela mobil. Sudah peristiwa pidana atau tidak? Hah? Apa? Sudah peristiwa pidana atau tidak? Satu orang, siapa? Nama katakan sudah. Siapa? Sudah bisa dipidana atau tidak? Kalau ini ditangkap, sudah bisa dipidana atau tidak? Hah? Sudah bisa dipidana atau tidak ini? Kenapa belum? Memang agak berat ya, tapi tidak. Mudah-mudahan setelah selesai kalian memahami nantinya. Jadi orang buat dakwaan itu walaupun sudah 10 tahun atau 20 tahun jadi jaksa, belum tentu bisa tuntas pembuatan surat dakwaan. Ada yang mahir, ada yang tidak mahir. Sekarang ini memang agak, karena yang saya dapat dakwaan saya cuma ini. Karena kan David baru menyampaikan kemarin kepada saya dakwaan apanya. Ini sudah bisa dipidana atau tidak? Sudah ada peristiwa hukum sudah bisa dipidana atau tidak? Kalau ditangkap dia bisa di sini, sudah bisa dipidana atau tidak? Misalnya dia lagi jelas menerima handphone sama rokok nih, dimasukkan ke dashboard, dimasukkannya. Belum rasanya Pak? Belum berangkat. Siapa yang sudah dapat? Nah, ini patokan kita ini. Kalau yang ini, ya, yang ini pasal berapa nih? Pasal 55. Ini hanya sebagai pelengkap peristiwa tersebut. Normanya sebenarnya ini menyembunyikan barang impor secara melawan hukum. Dari tempat lain, Pak. Gimana? Dari tempat lain. Bentar. Dia menyebutkan barang impor secara melawan hukum. Itu barang impor atau tidak? Hah? Rokok itu barang impor atau tidak? 55. Nampak berapa di bungkus itu kan? Bungkusnya itu 70.000. Sudah ada peristiwa pidana, sudah bisa dipidana atau tidak? Ini kan sudah ada di sini, menyembunyikan barang impor, ya kan? Bisa dipidana atau tidak? Sudah bisa dipidana. Apakah sudah pultoid? Nah, pultoid itu apa? Sudah selesai dia pidana belum? Berapa belum? Sudah simpannya kok? Simpannya kami apa? Tidak mengedarkan. Di mana kata-kata mengedarkan itu? Jadi patokannya cuma ini aja kita, gitu loh. Jadi kenapa saya bilang seperti ini? Yang kita uraikan adalah bagaimana dia menyembunyikan, bagaimana dia mengeluarkan barang impor. Ini kan koma itu alternatif atau kumulasi? Harus semuanya. Apa ini? Koma, kalau dalam undang-undang itu ada dana koma itu harus semuanya terpenuhi atau salah satunya aja? Hah? Gimana? Salah satunya cukup.
Presiden. Jadi kalau uraian unsur pasal itu, kalau dia ada koma, itu salah satu cukup untuk bisa pertanggungjawaban. Kan di sini kuat. Dia menyembunyikan barang impor secara melawan hukum. Dia melawan hukum nggak itu? Hah? Berarti sudah bisa dipidana atau belum? Hah? Kan sudah disembunyikan dia. Mana dikit? Dan barang sudah disembunyikan di mobil. Sudah full-toilet perbuatannya. Dan saya bilang tadi, rokok itu, rokok tidak boleh lagi beredar di Batam itu tanpa dilakukan. Sudah bisa dipidana tidak? Nah, tapi khusus untuk rokok aja. Rokok aja. Untuk uraian pasal ini sudah bisa dipidana atau belum? Belum. Karena apa? Karena handphone itu masih bisa beredar di Batam. Karena Batam itu free dia. Jadi untuk menyimpan itu belum full toy dia. Paham ya? Makanya saya bilang tadi, ini kenapa lokus-lokusnya ini tidak di Batam? Ya. Nah, ini menyembunyikan barang secara melawan hukum itu berarti belum rentetan peristiwa hukum, tapi belum bisa dipidana. Nah, ini berangkatnya ke Batam melalui Pelabuhan Bungur tanggal 11 Oktober. Kalau ditangkap di sini, ini peristiwa pidana atau tidak? Ini rangkaian peristiwa pidana. Dia kan sudah menyimpan, kemudian dia jalan, itu peristiwa pidana, tidak boleh peristiwa pidana. Kalau dia ditangkap di sini, bisa jadi pertolongan pidana atau tidak? Ya Pak, karena dia mengangkut barang impor Pak. Ya, mengangkut barang impor. Sudah bisa dipidana atau tidak? Ini ada rokok di situ, ada handphone. Sudah bisa dipidana atau belum dia? Belum bisa dipidana, tapi ini sudah merupakan rangkaian peristiwa pidana. Ya, karena kenapa? Yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum. Barang impor itu yang mana? Rokok kita boleh dia barang impor luar negeri. Kemudian secara melawan hukum. Handphone kalau masih di Batam kan masih boleh. Rokok itu bukan ini. Pamean. Ya. Pas. Ya. Sampai jam berapa kita? Kita sampai jam 10. Minggu depan kira-kira Pak Dr. Junaidi ada waktu enggak? Lanjutin terkait cara penyusunan tuntutannya. Nah, ya itulah maka bisa saja kita lanjutkan minggu depan ini, lalu kemudian bisa saja besok tuntas ya lanjut aja kepada penyusunan tuntutan. Jadi ini kan pakaian itu agak berat. Bukan ada contoh-contoh yang berikan saya nggak dapat. Pakaian ini adalah pembebanan biaya terhadap barang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia. Untuk apa? Untuk tujuannya untuk dibatasi supaya perekonomian Indonesia itu atau roda ekonomi Indonesia itu tidak terganggu. Kalau handphone banyak-banyak dibawa ke Indonesia akan merusak industri dalam negeri. Harganya murah, makanya harus dibatasi yang namanya ratas. Ratas itu pelarangan terbatas. Jadi kalau untuk rokok itu bukan pabean, cukai. Jadi ketika rokok itu masih ada di Batam, ketika dibawa sudah menuju pelabuhan ya, itu sudah bisa dipidana atau belum? Ya kan sudah masukkan ke mobil ini, disimpan, ternyata kan menyembunyikan barang, terus
disimpannya barang impor itu. Kalau handphone belum bisa dipidana karena kenapa? Di daerah Batam, karena itu FTZ ya. Kalau rokok untuk pasal ini belum bisa, tapi kalau untuk pasal yang di bawahnya baru bisa. Ya berarti ketika dia berangkat dari pasar itu menuju pelabuhan Cibubur itu belum bisa dipidana. Kemudian kita sudah berani ditangkaplah di mana ini? Nah ini ya 11 Oktober seperti yang saya di atas kakak. Berarti fotonya di mana? Setelah dia keluar dari wilayah Batam, disitulah fotonya tindak-tindak tersebut. Sehingga apa? Pengadilan kewenangan absolut dan relasinya ada di mana? Paham tak? Ya. Karena di Batam itu masih dibolehkan bebas pajak, itu belum bisa dipidana. Tapi setelah dibawanya keluar daerah Batam, baru bisa dipidana. Ya, begitulah cara menguraikan. Sebenarnya kan unsur pokoknya kan ini ada. Unsur pokok pasalnya kan cuma ini ada. Barang-barang yang dibawanya itu iPhone semua. Jadi iPhone itu belum tentu iPhone yang legal. Ini infonya banyak loh. Ada yang 15, 13. Jadi yang merasa iPhone-nya itu bagus, di Batam itu harganya 3 juta, di Batam harganya 3 juta ya. Jadi sudah dimusnahkan soalnya iPhone 15-nya banyak. Ya. Ini sudah dimusnahkan semua. Ini pasal yang dilanggar adalah pasal 102. Kemudian yang kedua adalah pabean. Pabean ini cukai. Sedangkan pabean. Jadi intinya dakwaan ini jenisnya apa? Dakwaan apa? Siapa bisa jelaskan ini? Dakwaan apa? Ini dakwaan apa? Berapa kumulatif? Karena dari inti yang dinas dari Pak itu semua bercampur. Apanya? Kali ini tidak kuat dari Pak semua yang dibahas tentang tebal tadi tercampur di sini. Dari tercukupi semua itu berarti. Bukan itu alasannya. Kalau tunggal tadi kan satu peristiwa pidana. Kalau alternatif atau berapa peristiwa pidana? Satu peristiwa pidana, tapi kita belum bisa menentukan dia yang paling tepat. Yang paling tepat. Contohnya apa? Kita satu kualifikasi ya. Contoh alternatif yang kita pikirkan apa? Sudah penindahan. Belum bisa memutuskan atau yang paling penting itu adalah apa yang paling tepat alternatif? Sudah pendapat. Bukan betul pendapat dan persetujuan 372 378. Ya kan? Ini satu kualifikasi dari beda kelas. Kalau yang ini apa nih? Jadi dakwaan apa ini? Jadi pidana apa nih? Ini jadi dakwaan apa ini? Yang baju putih apa nih? Jadi dakwaan apa nih? Masih kenapa?
dia memang tidak akan terjadi. Ya kalau itu kan bisa dikatakan alasan yuridisnya apa? Jadi berapa mas? Apa? Dia satu peristiwa tapi dua ketentuan yang dilanggar. Ya. Jadi dia sekali perbuatan tapi dua ketentuan. Ketentuan apa yang dilanggarnya? PBN sama cukai. Khusus apa namanya? Kalau tunggal kan satu peristiwa pidana, ketentuan pidana satu yang dilanggar dia. Kalau alternatif itu dia satu peristiwa pidana, tapi ketentuan pidana yang paling tepat yang diterapkan ini kita masih pilih. Nah, kalau kumulasi ini dia satu peristiwa pidana, tapi jelas kita nampak dia dua norma yang dilanggar dia, dua ketentuan yang dilanggar dia. Ya. Jadi jawabannya apa? Ini dakwaannya siapa? Apa dia? Ini jadi dakwaan kumulasi karena perbuatannya satu perbuatan satu peristiwa, tapi sekaligus dia melanggar dua norma. Ancaman hukumannya seperti apa? Maksimal 2/3. Ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Sudah jam 10. Atau yang kurang memahami itu biasa pendapat yang saya bilang. Apa lagi? Ada yang kasih pendapat nggak? Yang saya bilang. Atau yang kurang jelas? Kalau teori kan ada dari Pak Tati, bicara teori. Kalau saya prakteknya seperti itu saya sampaikan. Jadi antara praktek, dengan antara teori dengan praktek itu kadang agak jauh dia. Perlu kita latihan. Ada pertanyaan nggak? Untuk hari ini cukup dulu. Mungkin ada kegiatan yang lain. Itu saja saya akhiri pemilihan hari ini, tidak menutup ya, karena kita masih ada minggu depan. Dengan demikian kalau teman-teman mau dokumentasi dengan Pak Dr. Junaidi, boleh tadi nanti geser dulu ke belakang sehingga teman-teman bisa buat dokumentasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.